Quran Surat Al-Baqarah ayat 151. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Selanjutnya Allah berfirman, sebagaimana telah kami utus kepada kamu seorang rasul dari kalangan kamu sendiri. Tadi Allah telah menyatakan bahwa nikmatnya telah dilimpahkan kepada kamu. Sekarang kamu telah mempunyai kiblat yang tetap. Usahakan Nabi Ibrahim sebagaimana umat-umat yang lain pun telah mempunyai kiblat. Ini adalah suatu nikmat dari Allah. Berlombalah kamu dengan umat yang lain itu menuju kebajikan di dunia ini. Kamu tidak usah takut-takut akan gangguan dan kritik baik dari Yahudi maupun dari orang-orang yang masih jahiliyah yang akan mencela perubahan kiblat itu dengan caranya masing-masing karena safi, yaitu bercakap dengan tidak bertanggung jawab. Dan Allah pun telah menjanjikan pula bahwa nikmat ini akan Dia sempurnakan. Di belakang perubahan kiblat akan menyusul lagi nikmat yang lain, yaitu satu waktu Mekah itu akan dapat kamu taklukkan. Di samping nikmat itu, ada terlebih dahulu nikmat yang lebih besar puncaknya segala nikmat, yaitu diutusnya seorang rasul dari kalangan kaum sendiri yang mengajarkan kepada kamu ayat-ayat kami, yaitu perintah agar berbuat baik dan larangan berbuat jahat, dan yang akan membersihkan kamu bersih dari kebodohan dan kerusakan akhlak, bersih dari kekotoran, kepercayaan, dan musyrik, sehingga kamu diberi gelar umat yang menempuh jalan tengah di antara umat-umat yang ada di dalam dunia ini, dan akan mengajarkan kepada kamu kitab dan hikmah. Kitab itu ialah Al-Quran yang akan menjadi pembimbing dan pedoman hidupmu di tengah-tengah permukaan bumi ini. Dan hikmah ialah kebijaksanaan dan rahasia-rahasia kehidupan yang dicantumkan di dalam sabda-sabda yang dibawa oleh Rasul itu. Dan akan mengajarkan kepada kamu perkara-perkara yang selama ini tidak kamu ketahui. Dalam ayat ini diterangkan bahwa peralihan kiblat adalah suatu nikmat, tetapi nikmat ini kelak akan disempurnakan lagi. Akan tetapi di samping itu sudah ada nikmat yang paling besar, yaitu kedatangan Rasul itu sendiri. Dengan berpegang teguh kepada ajaran yang dia bawa, derajatmu akan lebih baik lagi dari lembah jahiliyah dan kegelapan. Kamu dinaikkan Allah ke atas martabat yang tinggi dengan ayat-ayat, dengan kitab, dan dengan hikmah. Tidak cukup hingga itu saja. Bahkan banyak lagi perkara-perkara yang tadinya tidak kamu ketahui, akan kamu ketahui juga berkat bimbingan dan pimpinan Rasul itu. Maka banyakkanlah soal besar yang dulunya belum diketahui, kemudian jadi diketahui berkat pimpinan Rasul. Ada yang diketahui karena ditunjukkan oleh wahyu ilahi, seumpama kisah nabi-nabi yang dahulu dan umat yang dibinasakan Allah lantaran menentang ajaran seorang Rasul. Ada juga soal-soal besar yang diketahui setelah melalui berbagai pengalaman, baik karena berperang maupun karena berdamai. Diketahui juga beberapa rahasia yang hanya diisyaratkan secara sedikit oleh Al-Quran. Lama kemudian baru diketahui artinya. Bernabi, berquran, berkiblat sendiri yang tertentu, kemudian disuruh berlomba-lomba berbuat kebajikan, dan tidaklah boleh takut atau berjiwa kecil menghadapi berbagai rintangan dan halangan. Dengan begini,
akan kamu penuhi tugas yang ditentukan Allah sebagai umat yang menempuh jalan tengah. Dengan ini telah timbul satu umat dengan cirinya yang tersendiri untuk jadi pelopor menyembah Allah yang Maha Esa. Ada orang yang hendak mencoba menimbulkan keraguan orang yang bukan Arab dari isi ayat ini, karena disebutkan bahwa Allah mengutus seorang Rasul di antara kamu. Kata mereka, ayat ini menunjukkan bahwa beliau hanya diutus kepada orang Arab, sebab yang dimaksud dengan kamu di sini ialah bangsa Arab. Penafsiran yang seperti ini adalah salah ataupun disalahartikan. Kalau dipahamkan secara demikian, tentu batalah maksud ayat-ayat yang lain yang mengandung seruan kepada Bani Adam atau kepada al-insan atau kepada an-nas. Tentu batal pula ayat-ayat yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus Tuhan adalah untuk rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Tentu orang-orang sebagai Suhaib yang berbangsa Rum ataupun Salman yang berbangsa Persia tidak akan menyambut seruan ini. Dan tentu Abdullah bin Salam, orang Yahudi, atau Tamim ad-Dari dan Adi bin Hatim, orang Nasrani, tidak masuk Islam. Yang dimaksud dengan di antara kamu di sini bukanlah di antara orang Arab saja atau di antara Quraisy saja, melainkan lebih luas, yaitu mengenai manusia seluruhnya. Nabi Muhammad diutus dalam kalangan manusia dan dibangkitkan di antara manusia sendiri, bukan di malaikat yang diutus dari langit. Dengan sebab beliau diutus di antara manusia, mudahlah bagi manusia meniru, meneladan sikap beliau.